untuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dan biarlah damai sejahtera itu turun berlimpah-limpah atas kita semua. Amin, saudara. Pemusiknya pada kemana? Oh, ke samping ya. Tapi saya berharap bisa sama-sama ya mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih para pemusik, pemuji yang luar biasa. Kita semua sangat diberkati ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, terima kasih ya. Segala puji syukur saya bisa ada di tengah saudara. Dan terima kasih untuk Pak Petrus Heri ya. Berkenan untuk saya bisa berkesempatan membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Dr. Teddy Irwan. Saya menggembalakan di Gereja Bethel Indonesia di sebuah mall di Kota Tangerang. Ya, jadi saya tinggal di Tangerang, gereja di Tangerang, tapi saya tinggalnya di Serpong, saudara. Ini istri saya, Ibu Grace Liliana. Ya, kami punya 3 putra, 3 menantu, 3 anak menantu, dan 3 cucu. Yang luar biasa, ya, semuanya luar biasa, sangat luar biasa. Ya, saya melihat kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Saya menggembalakan udah hampir 21 tahun. Sebelumnya saya jadi kepala bank. Ya. Tapi Tuhan panggil saya. Nggak ada yang manggil. Gereja nggak panggil saya berhenti sendiri dan luar biasa memang perjalanannya. Tapi saya melihat bagaimana saya berjalan sama Tuhan sebelum saya dipanggil untuk melayani. Sebagai gembala, saya sudah berjalan sama Tuhan. Kurang lebih 35 tahun. Jadi hari ini saya coba bagikan sedikit apa yang Tuhan taruh di hati saya. Terima kasih ya Pak Hengki. Pak Hengki sama Bu Hengki yang sudah membawa saya ke tempat ini. Sebenarnya banyak yang Pak Hengki mau saya khotbah di berbagai gereja di Purwokerto ini. Saya cuma 1 hari. Ya, Pak Hengki minta saya ngisi jam 8, jam 10, yang sore, dan sebagainya. Saya bilang enggak, 1 aja Pak Hengki. 1 aja. Oh, cuma 1, iya. Bahkan biasanya saya kalau ke Purwokerto ini dan ke Banjar, saya bicara kepada para pemimpin gereja. Ya, di berbagai kota. Ya memang itu panggilan saya untuk melengkapi para hamba-hamba Tuhan terutama dari desa-desa, saudara. Ya, ini sedikit aja lah prolog. Tapi nggak ada yang kebetulan ya. Baru saat saya bicara sama Pak Hengki, sepanjang perjalanan bagaimana luar biasanya penataan Tuhan itu sempurna. Ya kita tahu rencana Tuhan itu luar biasa. Tapi saya melihat 1 tahun ini, saudara, itu luar biasa. Ya, kenapa? Saya pikir ini khotbah saya yang pertama, jam 8. Ternyata enggak, saudara. Kemarin kita ngomong-ngomong Freeport sama Pak Hengki, ya, sepanjang hari ya, lagi makan siang. Dan ternyata saya diminta untuk khotbah di Freeport. Gelap-gelap buta ya. Ini luar biasa. Maka saya bilang Tuhan tuh luar biasa, saudara. Ya, jadi ini khotbah saya yang kedua. Tadi pagi udah jam 3 pagi khotbah. Langsung zoom ya ke Freeport, saudara, ke Papua. Saya bilang luar biasa. Dan ketika saya duduk dan saya melihat, ya Pak Petrus, saya melihat new season musim yang baru. Ini sama benar sama dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya pribadi untuk membagikan tentang ini di gereja kami ya, di GBI ini, Metropolis Tangerang. Musim yang baru itu harus dimulai dengan kehidupan yang baru. 1 Januari saya khotbah ini. Ya, dan 6 bulan sudah berlalu, dan kemarin minggu lalu itu pas. Itu tanggal berapa ya sekarang? 14 ya. Minggu lalu itu tanggal 7 Juni, saya khotbah, setiap awal bulan itu saya khotbah perjamuan kudus. Dan Tuhan bicara di atas mimbar, kamu memasuki new season yang kedua, Tuhan bilang. Jadi 1/2 tahun sudah berlalu, Pak Petrus. Saya bicara ini, Pak, di gereja kami.
Kita butuh musim yang baru di tengah-tengah bangsa kita yang sedang mengalami turbulensi ya. Seperti pesawat yang anjlok-anjlokan begini, saudara. Bangsa kita. Ya. Bagaimana di tengah goncangan yang begitu berat, kita bisa survive, bisa mengalami kelegaan, mengalami pertolongan Tuhan, saudara. Dan musim yang baru itu harus dimulai dengan kehidupan yang baru. Bagaimana kehidupan yang baru? Ya, kalau kita masih hidup dengan cara-cara yang lama. Makanya ayatnya benar, Pak. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Saya nggak mau khotbahin ini karena Pak Petrus mungkin sering khotbahin ini. Ya, tapi pagi hari ini saya mau menyampaikan di tengah situasi yang makin berat ini dan ketidakpastian di seluruh dunia ini memang tanda bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Tetapi saya mengimani, saya pribadi, dan saya bagikan kepada jemaat, dan saya bagikan kepada orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya dan sebagainya. Dan saya beritahu gitu, goncangan itu bukan untuk kita. Mau dolar naik seberapa besar pun. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak tergoncangkan. Aminnya kurang kenceng. Amin. Semangat ya. Kenapa? Kehidupan yang baru itu harus dimulai dengan identitas kita sebagai anak Tuhan yang manusia baru. Karena kelimpahan, kemakmuran, kemenangan itu ada dalam roh yang dibaharui. Di dalam jiwa yang dibaharui. Ya. Yang hidupnya tuh nggak tertunduk, sedih, kecewa terus, mengeluh terus. Mana ada mujizat seperti itu? Ada. Itu buah-buah manusia lama. Itu nggak laku, itu kuno. Amin. Udah usang itu. Amin. Seharusnya kita setiap hari bergembira, sukacita, bersyukur, semangat, bergairah. Amin. Coba lihat kiri kanan wajahnya. Nggak boleh yang panjang kayak papaya gitu, nggak boleh. Harus bulat kayak melon, saudara. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan satu tema. Bahwa perkenanan Tuhan itu berlimpah atas hidup kita. Apa yang kita pikirkan? Ya, kalau kita butuh perkenanan Tuhan. Mungkin apa yang saudara sudah dengar banyak, terutama lagi di GBI, ya, dan di berbagai sinode denominasi. Kita kalau mau mengalami perkenanan Tuhan itu kita harus intim dengan Tuhan. Betul, nggak salah. Ya, kita harus naik ke tempat yang tinggi, naik ke menara. Ya, ada menara doa, ada rumah doa, ada biston doa, ya kan, dan sebagainya, persekutuan doa dan sebagainya. Ada unity, ada kebersamaan. Saya ini, ya, baru tahun-tahun 1 tahun inilah, 1-2 tahun ini saya nggak jadi fasilitator jaringan doa. Saya ini perintis jaringan doa seprovinsi. Jadi saya ngerti banget tentang hal itu. Tapi persoalannya sudah banyak yang lakukan seperti itu. Ya, bukan hanya jemaat, para hamba Tuhan juga lakukan seperti itu. Bagaimana kita mengalami perkenanan Tuhan? Kita berupaya supaya perkenanan Tuhan itu turun berlimpah-limpah atas kita sehingga kita mengalami banyak kemudahan. Doa-doa talk chair dijawab Tuhan gitu. Amin. Tapi saya melihat kok enggak terjadi dalam komunitas banyak orang-orang percaya yang sudah berupaya. Ya. Saudara lihat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di mimbar ini yang naikkan pujian, bermain musik dan sebagainya. Ini orang-orang yang luar biasa, saudara. Ya. Tetapi kehidupan mereka itu bukan di sini. Kehidupan mereka adalah setelah turun dari mimbar ini, ya, sama seperti saya turun dari mimbar ini, itu yang dilihat orang, saudara. Betul nggak? Amin, saudara. Nah, boleh dilihat, Pak, multimedia, satu ayat. Ya, Markus 1 ayat 1.
Ayat ini jarang, saya juga belum pernah dengar. Ya, ayat ini dikhotbahin saudara. Dan mungkin kalau baca juga lupa kali ya, dilewati ini. Markus pasal 1 ayat 1, bisa dibuka nggak? Markus pasal 1 ayat 1. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah permulaan Injil. Tentang, jadi bicara tentang Injil, ya saya pegang ini Alkitab lah gitu. Alkitab digital. Berbicara tentang apa yang kita percayai, berbicara tentang apa yang kita lakukan semuanya sebagai orang beriman, ini berbicara tentang, Injil ini berbicara tentang Kristus. Ya, bukan berbicara tentang upaya-upaya kita, nggak ada. Ya, sebab Alkitab juga berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin saudara. Tadi lagunya bukan nyanyi. Apa yang tak pernah dilihat. Terus? Dia. Itu firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang gak pernah dilihat mata, didengar telinga, gak pernah timbul di dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini bukan upaya-upaya. Nah saudara, apa buktinya? Ya. Jadi berita tentang Injil ini, kenapa saya harus ngomong kayak gitu? Karena ini adalah hal yang sangat dasar. Ketika seseorang anak Tuhan nggak ngerti ini, walaupun hidupnya sudah 30 tahun melayani, bahkan 50 tahun lah kamu boleh melayani di gereja, ya, dan kamu bermisi. Kalau kau nggak ngerti ini, kau akan berputar, ya, hidupmu akan berputar di padang gurun. Dan kau nggak pernah ngerti, ya, dan kau ujung-ujung menjadi ahli Taurat. Seperti, ya, kenapa? Karena Injil ini berbicara bahwa melalui karya Kristus, ya, tolong perhatikan, ini dasarnya. Ya, kalau kita mau memasuki musim yang baru, kehidupan yang baru, kita harus ngerti ini. Bahwa melalui karya Kristus, kasih karunia atau perkenanan Tuhan itu sudah turun. Sudah disediakan. Bukan hanya disediakan, dia sudah diberikan. Aminnya masih lemah. Sudah. Buktinya apa? Kita berupaya berdoa untuk bisa mendengar jawaban doa-doa kita. Kenapa begitu banyak doa yang nggak dijawab? Karena kita nggak paham, saudara. Kita meminta sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Untuk membuktikan bahwa ini sudah diberikan, bahwa semua perkenanan Tuhan sudah diberikan. Ada satu ayat berkata begini. Coba lihat, Roma 5 ayat 8. Ya. Roma 5 ayat 8, saya baca aja. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Saya baca sekali lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus akan mati. Bukan. Artinya dia telah mati bagi kita. Dia mati bukan hanya menggantikan, dia mati sebagai kita. Upah dosa itu adalah maut. Dan maut itu artinya akan terpisah selama-lamanya dengan Allah. Di bumi dan di sorga, saudara. Dan Tuhan telah membuat kita menjadi dekat. Tuhan Yesus. Jadi kalau mau nanya begini, mau buktinya, mau bukti kasih sayang Tuhan buat saudara. Ya, banyak saudara berdoa, kok Tuhan nggak jawab, kok Tuhan nggak tolong kesakan saya, kesulitan keuangan saya, penyakit saya, kok Tuhan nggak tolong. Kalau ada bapak ibu doa seperti itu, bapak ibu itu nggak ngerti bahwa setan telah membuat bapak ibu itu meragukan cintanya Tuhan. Coba bayangin. Saya mau tanya ya. Langit dan bumi, sorga dan bumi, dan alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan dengan mulutnya saja. Amin, saudara. Betul?
Saya mau tanya ya, lebih berharga Tuhan atau sorga? Lebih berharga alam semesta atau Tuhan? Iya. Kalau manusia itu bisa ditebus dengan sifatnya materi, Tuhan akan bayar, dengan sorga pun Tuhan akan bayar. Ya, tapi nggak bisa karena Tuhan sendiri yang buat aturan bahwa dosa itu harus ditebus oleh darah. Darah siapa? Semua manusia darahnya berdosa. Jadi Tuhan harus turun ke muka bumi. Dia yang buat peraturan, firman Tuhan, ketetapan. Dia juga yang kerjain, dia juga yang mengorbankan dirinya. Jadi kalau Tuhan bilang ini, aku tuh sudah mati, mau mati bagi kamu, mau apa lagi? Justru kita nggak ngerti bahwa melalui kematiannya, bukan hanya dosa yang ditanggung Tuhan. Kata waktu disalib, baru bulan lalu, 2 bulan lalu kita merayakan Jumat Agung. Waktu Tuhan disalib, dia berkata, sudah apanya yang selesai? Selesai dia menanggung kita. Yang pertama, dia bereskan tuh dengan penebusan. Yang pertama, dia kasih kita keselamatan. Amin. Amin saudara. Ya. Yang kedua, akibat dosa itu ada apa? Ada kutuk. Ada kutuk saudara. Akibat dosa itu ada kutuk. Waktu Adam itu bikin dosa, dikatakan begini, mulai gara-gara ular, ya, ular dikutuk, mulai hari itu dia berjalan dengan perutnya, dan mulai hari ini terjadi permusuhan. Keturunan manusia ini ketika melihat engkau akan menginjak kepalamu. Benar, sampai hari ini kalau kita ketemu ular yang kita mau pukul apanya? Bukannya buntutnya, Bu. Ya, semua ya mau pukul kepalanya. Hawa pun juga mengalami kesusahan. Mulai hari ini kau akan sulit melahirkan dan sebagainya. Tapi, dengar ya baik-baik. Ini firman Tuhan berkata, waktu dia tunjuk Adam gitu, ini adalah gambar dirinya. Saudara. Terkutuklah, ini telunjuknya nggak jadi menunjuk tubuhnya. Terkutuklah kamu Adam, enggak. Tuhan nggak sampai hati. Ya. Walaupun mungkin Tuhan marah saat itu, dia nggak sampai hati karena Tuhan itu adalah kasih. Yang dia kutuk ini, terkutuklah tanah di mana engkau berdiri. Mulai hari ini engkau akan bersusah payah. Berpeluh engkau akan mendapatkan makananmu. Betul gak? Betul? Untuk mendapatkan rezekimu, engkau akan berpeluh, bersusah lelah. Dan terasakan hari ini. Betul gak? Ibu-ibu pusing gak kalau ngelihat suami gak punya duit? Hah? Dia sudah berpeluh, banting tulang. Ya, bawa pulang sedikit. Ya, dan Alkitab berkata begini. Dan yang dihasilkan bagimu adalah semak duri. Jadi kalaupun sudah banyak uangnya, tetap hidupmu akan seperti semak duri. Saudara belum pernah ngelihat atau belum pernah kenal dengan orang-orang yang sangat luar biasa kaya. Saya melayani orang-orang yang punya bank. Sudah melayani sampai ke sana saya. Ya, saya lihat tidak ada satupun dari anak-anaknya yang bahagia. Nggak ada. Saya mau beritahu. Faktanya kita hidup di atas tanah yang telah dikutuk Tuhan. Makanya Tuhan nggak membangun agama. Dia membangun relasi untuk membangkitkan kita kembali mengenal tentang kasih Tuhan itu. Nah saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat ya, bahwa perkenanan Tuhan itu bukan karena upaya kita. Sesungguhnya sudah disediakan. Kalau ada Bapak Ibu yang hari ini terus bergumul, ya, maaf ya, bergumul dengan dapurnya, bergumul dengan penyakitnya, bergumul untuk sekolah anak-anaknya, untuk kuliah anak-anaknya. Saya mau beritahu, hari ini
Biarlah kiranya Tuhan membuka, mencelikan mata rohani kita. Ya, sebab sebenarnya perkenanan Tuhan itu bukan sesuatu yang diupayakan, tetapi sesuatu yang telah diberikan. Seperti itu, ya, seperti itu. Ya, nah, coba kita lihat ya. Ini ada satu cerita. Kita buka ya, Markus 5 ayat 21. Markus 5 ayat 21. Ini ada ibadah kedua, Pak? Nggak ada ya? Saya dikasih waktu 45 menit. Kalau kebablasan nggak apa-apa. Apa kata ibu nggak apa-apa. Tapi saya usahakan 45 menit. Oke, kita buka Markus 5 ayat 21. Nah, benar. Kita baca silih berganti ya. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini belum baca Alkitab, ya, jadi kita genapi hari ini supaya saudara baca Alkitab juga. Ya, kita baca silih berganti. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat 2. 22. Ininya belum cepat ditayangin ya. Ya, tolong ya, multimedia bisa cepat ya. Kalau bisa boleh dibantu. Ayat 23 saya baca ya. Saya ulanglah supaya jelas ya. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tercungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23 saya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24. Nah saudara, ada seorang kepala rumah ibadah, artinya pendeta di waktu itu. Ya, nggak disampaikan tempat ibadah apa. Ya, tapi dia adalah seorang pemimpin agama, saudara. Anaknya sudah hampir mati. Pastinya dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau enggak, dia enggak mungkin lakukan ini, saudara. Dikatakan anaknya sudah hampir mati. Kalau sekarang itu ibaratnya anaknya sudah di ruang ICU. Seperti itu. Ya, udah sekarat. Gitu. Apa yang dia lakukan? Ketika dia melihat Yesus, tercungkurlah ia di depan kakinya. Tidak diceritakan bahwa dia mengenal Yesus. Enggak. Tidak diceritakan bahwa Yesus kenal dia. Enggak juga. Artinya, ini bisa perjumpaan pertama Yairus dengan Tuhan. Perhatikan. Kita lihat. Ini saya mau menyampaikan tentang perkenanan Tuhan. Artinya, Yairus belum pernah ibadah kepada Tuhan Yesus. Belum. Belum pernah dia berkumpul dengan murid-muridnya yang 12 juga belum. Ya. Belum pernah dia menerima pengajaran Tuhan Yesus juga belum. Ya. Ada upaya-upaya? Belum. Tidak ada sesuatu yang dia lakukan untuk Tuhan Yesus. Belum ada, saudara. Dia hanya membawa bebannya yang begitu berat. Dan dia juga mungkin menyanyi waktu itu. Dia nggak mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Ya, bisa aja dia nyanyi juga seperti itu. Lagu awalnya saya nggak hafal tuh. Gimana lagunya tadi? Isi saya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terus tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Terus Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Di orang percaya mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita
hadapi. Itu. Ya udahlah, cukup ya udahlah, karena bukan WL saya. Ya, tapi bisa saja dia nyanyi begitu. Dia udah nggak ngerti ya mengapa ini harus terjadi, saudara. Dia mungkin lihat ini harapan satu-satunya anaknya. Bisa saja, saudara. Nggak ada sesuatu yang dia lakukan selain dia percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih, penuh belas kasihan. Amin. Amin, saudara. Tapi ayat ini nggak berhenti, saudara. Yesus itu dengan murid-muridnya rame-rame. Kalau kita itu pergi keluar rame-rame, itu pasti ada tujuan. Apakah mau ngopi, itu ngapain Ki? Ya, apa mau makan siang atau mau kunjungan, punya acara, saudara, betul ya? Ngapain ibu-ibu ngumpul rame-rame jalan 10 orang, 12 orang kalau gak ada tujuan? Gak mungkin, betul gak? Betul? Itu Tuhan hatinya sampai gak tega. Gak tega melihat Jairus itu tersungkur, gak tega hatinya. Mungkin dia ngomong sama murid-muridnya. Acara kita digeser. Kita mampir ke rumah Yairus dulu. Amin. Saya bagikan ini, saya berharap saudara nanti bisa memahami tentang kasih Tuhan. Serius ya. Ini gak main-main tuh. Ketika Tuhan jalan, ayo, oke kita ke rumahmu sekarang. Sementara dia jalan, nah coba adik yang di multimedia, buka ayat 25-nya. Ya. Karena nyambung ini. Sementara dia jalan menuju ke rumah Yairus, ke rumah kepala ibadat untuk menyembuhkan anaknya ini. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 25 berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun. Ayat 26 saudara baca. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun, ya, jadi sampai miskin habis, udah nggak punya apa-apa buat berobat. Tapi sakitnya nggak lebih baik, makin parah, makin memburuk. Ya, ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Terus 28. Pak, boleh. Perempuan itu berpikir asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. 2, 3. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? 32. Terus 33 sama-sama. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan apa? Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, saudara baca. Lihat. Dua cerita dalam satu pasal ini. Kita tahu akhirnya ya anak Yairus itu meninggal. Karena apa? Anak buahnya, asistennya datang. Dia bilang begini, udah Pak Yairus, jangan menyusahkan Yesus. Udah, aku beritahu ya, anakmu mati, meninggal. Wah, dia nggak bisa ngomong soalnya.
Ketika harapan satu-satunya dia mendengar berita Yesus bisa memulihkan yang buta, yang menderita, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Satu-satunya pengharapan. Dan sirna. Karena apa? Anaknya mati. Kalau saudara baca ayat nanti, ya, Markus pasal 5 ini. Yairus pasti gemetar dan lemes. Tahu? Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Berita asistennya itu yang jawab Tuhan Yesus. Yairus sudah tidak bisa jawab. Lihat, kasih Tuhan. Yesus bilang begini, jangan takut, percaya saja. Jadi ketika saudara menghadapi titik buntu, udah nggak ada jalan lagi, dan saudara bilang terlambat, saudara nggak bisa dengan upaya-upaya saudara. Dan seringkali kita hampir semua gereja, hampir semua kita sebagai orang percaya, kita terjebak dalam satu siklus di mana kita lebih sadar akan diri kita ketimbang sadar Tuhan. Ya, kita memohon dengan segala hal, ya, padahal semua Tuhan sediakan melalui kematiannya di kayu salib. Dan singkat cerita saudara, dari dua hal Yairus dan perempuan ini, cuma apa yang dia lakukan? Dia tersungkur di kaki Tuhan, saudara. Dia tersungkur, saudara, di kaki Tuhan. Gak banyak yang dia lakukan, tersungkur. Perempuan ini juga sama. Dia belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Alkitab berkata, barusan kita baca, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya dia belum pernah ketemu. Ya. Dan saya mau beritahu, pada saat itu Roh Kudus tidak ada di bumi. Yairus di dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Dan perempuan itu tidak ada Roh Kudus. Karena Yesus belum mati. Roh Kudus belum turun ke bumi. Ya. Tapi saudara dan saya, hari ini, di dalam diri saya dan di dalam diri saudara, itu ada Roh Yesus. Tetapi kita nggak sadar, nggak mau, kita nggak menyadari. Dan kita berpikir bahwa kalau kita dipenuhi Roh Kudus, oh yang penting kita berbahasa roh. Ya, altar kok diurapi, ambruk. Setelah itu pulang tetap hidup dengan cara-cara lama lagi. Kenapa? Karena kita berpikir itulah kekristenan. Dan kita nggak pernah membayangin bahwa kekristenan itu bukan agama. Dan kita terjebak dalam ikatan agama. Belenggu itu, aturan-aturan itu. Coba saudara pikirkan deh. Ini saya kasih gambaran saja. Kalau wanita pendarahan itu sudah 12 tahun, nggak sembuh-sembuh dan sudah miskin. Dia ketemu pendeta. Pendeta bilang begini, ya, kalau di zaman sekarang, kenapa? Ibu bertobat. Dia. Mungkin ibu punya banyak dosa dan kesalahan. Jadi bukan dia mengalami kelegaan, tapi tekanan. Yang kedua, mulai sekarang berdoa. Masuk ke rumah doa. Ke menara doa. Dan yang ketiga, ibu mulai puasa. Yang keempat, baca firman Tuhan. Saya kasih tahu. Nggak mungkin ibu itu bisa lakukan. Kenapa? Ininya. Sudah depresi. Sudah stres. 12 tahun. Paham saudara? Paham? Ya. Sama Yairus juga. Anaknya sudah di ruang ICU. Pak pendeta bilang, puasa 40 hari. Loh, keburu mati anak saya. Paham saudara? Paham? Jadi Tuhan itu menyediakan pertolongan cepat. Dan tepat waktunya. Hanya dibutuhkan apa? Hati.
Kayaknya agak sulit ya nangkep. Semudah itu. Iya. Semudah itu. Masih ingat cerita Marta dan Maria? Lazarus, saudaranya meninggal di lubang kubur. Sudah tahu ceritanya? Marta menyambut Tuhan Yesus. Ya, Marta bilang begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, Lazarus saudaraku tidak akan mati. Yesus bilang berkata, percayalah, barang siapa percaya kepadaku, dia akan bangkit, dia akan hidup. Walaupun dia sudah mati. Tahu nggak Marta jawabnya apa? Iya benar, nanti di akhirat. Ya, setelah bangkit nanti dia akan hidup selama-lamanya bersama engkau. Yesus bilang begini, siapa yang percaya dia akan melihat kemuliaan Allah. Marta masih berdebat. Akhirnya Tuhan bilang begini, ini dengar ya, ini Yesus ini belum sampai, masih di jalan, di gang. Menuju rumah Marta ini. Martanya sudah nyambut. Ini berdebat sama Tuhan. Kenapa? Karena konsepnya itu sudah dipenuhi dengan agama. Ya. Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melihat kemuliaan Allah. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan bangkit. Walaupun dia sudah mati. Iya Tuhan, tapi nanti kebangkitan kekal nanti. Wah, nggak ngerti kamu ya. Dia bilang begini, mana Maria? Saudaramu. Dia pulang. Yesusnya masih ini. Mungkin ditahan banyak keluarganya. Dia lari mungkin. Maria datang. Maria begitu melihat Yesus. Dia dengar baik-baik ya. Saudara baca nanti di Yohanes 11. Bapak Ibu. Saudara perlu ngerti ini. Ya, karena ini akan mengubah seluruh hidup saudara mulai hari ini. Saya nggak tahu kapan saya datang lagi. Tapi nggak apa-apa saya habisin khotbah. Tapi saudara yang nangkep, pasti saudara akan mengalami terobosan hidup saudara. Apa yang dilakukan Maria? Maria tidak melakukan seperti Marta. Begitu dia melihat Tuhan Yesus, dia tersungkur saudara. Dia tersungkur. Dia nangis. Dia bilang begini, sama seperti yang Marta ucapkan, yang Maria ucapkan. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, Lazarus saudaraku tidak akan mati. Kita manusia punya keterbatasan. Maria juga. Tapi dia datang dengan hati. Kalau saudara tahu siapa Maria itu. Di ayat 2-nya di Yohanes 11. Dia adalah Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwas. Yang menyeka dengan rambutnya saudara. Mungkin saja dia itu perempuan berdosa saudara. Maria perempuan berdosa itu. Tuhan gak lihat itu. Berapa banyak saudara dan saya sudah bikin dosa. Betul gak? Dan setiap kali kita mau naikkan doa kita. Kita kebayang-bayang dengan siapa diri kita yang kemarin. Dengan kecerobohan kita. Ya, kegagalan kita. Ya, kejahatan kita. Ya, itu membuat kita rasanya gak layak. Doa-doa kita dijawab. Saya mau beritahu, Tuhan gak seperti itu saudara. Sekali saudara datang minta ampun dengan sungguh, Tuhan melupakan semua pelanggaran. Amin. Amin. Buat apa dia bilang begini? Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Aku akan beri kelegaan. Buat apa dia bilang begini? Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Buat apa? Saudara. Ya. Dan apa yang saya bagikan, ini bukan sekedar renungan. Karena saya hidupi ini. Saya alami ini. Sikap tersungkur itu. Banyak orang beribadah seperti ini. Banyak melayani seperti ini. Banyak khotbah seperti ini. Banyak saudara. Tapi kalau hidup nggak berubah, itu cuma satu. Cuma satu. Ya. Tanpa kita sadari. Kita sedang bikin pencitraan sama Tuhan. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Amin. Amin. Apa yang mau dibanggakan? Kita ini tanah liat yang rusak. Saya mau beritahu. Siapa yang gak rusak di sini? Siapa yang gak pernah bikin dosa? Setiap hari lebih banyak kita berbuat baik apa berpikir yang gak baik? Ya. Berapa banyak kita terusik, iri,
ngegosip dan sebagainya. Berapa banyak saudara? Apa yang mau dibanggakan? Kita ini tanah liat yang rusak, yang hancur berantakan. Tuhan tahu itu. Nggak ada yang perlu dibanggakan saudara. Ada amin saudara? Amin. Tapi saya melihat, sikap tersungkur itu menyadari akan kasih Tuhan. Yairus menyadari Tuhan itu penuh kasih. Wanita pendaran itu menyadari Tuhan itu penuh kasih. Nggak ada yang dia lakukan. Ya. Jadi ketika saya tersungkur, jam 3 pagi saya khotbah tadi. Online. Jam 2 saya harus bangun. Tuhan saya mau bagiin ini juga ke Freeport. Tahu, jam 2 saya bangun. Saya nyembah Tuhan. Saya angkat satu lagu. Nangis saya. Kenapa saya nangis? Saya nangis bilang, Tuhan, saya ngerasain apa yang Yairus rasakan. Wanita pendaran rasakan. Kenapa? Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang bisa nolong saya. Hanya Tuhan satu-satunya pengharapan saya. Nggak ada yang bisa tolong kita. Sekalipun saudara punya family, punya keluarga yang kaya raya, nggak bisa. Betul nggak? Yang bisa tolong kita itu hanya Tuhan. Dan waktu kita tersungkur itu, kita menunjukkan sikap, Tuhan saya itu udah nggak mampu tuh. Saya nggak bisa Tuhan. Pernah nggak kita berdoa seperti itu, saudara? Ya. Jadi ketika di gereja kita nyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Begitu pulang buka lemari dapur kosong. Beras kosong. Tagihan banyak. Ya, buka kulkas juga kosong. Saya mau nanya ibu-ibu, masih bisa nyanyi nggak? Bapa, bukan Bapak Engkau sungguh baik. Bapak, mana Bapak? Bapak yang di samping yang ditarik teriak-teriak. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Coba kita rubah sekarang. Ya, kita rubah. Ya. Ini sangat sederhana. Iya. Coba saudara bayangkan. Berapa banyak kita mengalami kerusakan dalam hidup kita. Saya jadi pendeta jujur. Apa yang baik? Istri saya paling tahu tuh. Ya kan? Ya. Tahu. Banyak kekurangannya, kelemahannya. Kadang dikasih tahu, mesti ini, mesti itu. Saya. Jadi kalau di rumah yang jadi gembala, dia. Walaupun saya bapak gembala, ini ibu gembala. Di rumah dia jadi gembala. Saya. Banyak kasih tahu saya. Lalu dengan cara-caramu, kita mau melakukan semua aktivitas agama, kita mau memperbaiki tanah liat yang rusak ini. Nol hasil. Dia nggak bisa menyentuh bagian yang paling dalam. Makanya gak usah kaget kalau bapak ibu semua melihat, kok makin jadi orang Kristen, makin tekun di gereja, makin tingkah lakunya tuh gak bener. Jangan kaget, saudara. Jangan kecewa. Kenapa? Karena dia melakukan bagian kulitnya aja. Paham saudara? Iya. Itulah kita. Jadi mana bisa bagian dalam yang rusak diperbaiki hanya pakai, maaf ya, dia hanya pakai jas. Ininya yang berantakan. Ya, dipakai jas, pakai dasi, rapi, ya, melayani. Mana bisa? Ya, itu yang Tuhan bilang begini, engkau itu seperti kuburan kepada ahli Taurat. Ya. Cawan luar yang kau beresin, didandanin. Dalamnya kalau kamu cuci itu jangan ininya aja, dalamnya kamu cuci dong, bersihin. Jangan bagus seperti batu nisan mengkilap. Betul nggak? Batu nisan bagus Pak, pakai marmer Pak depannya. Betul? Ya, tapi dalamnya apa? Ulat, belatung, cacing. Ini yang Tuhan ajarin. Setan telah menyesatkan. Maaf loh. Makanya Tuhan bilang begini. Banyak yang
dipanggil. Sedikit yang dipilih. Betul, saudara? Dan di sekolah minggu, jalan yang lebar itu api. Kesana orang banyak mengambil. Tapi jalan yang sempit itu, nah itu guru sekolah minggu yang tahu lagunya tuh. Ya. Nah saudara, ini saya mau tutup dengan kesaksian. Ya, 3 menit lah kalau keburu. Kalau kita bisa menyelami kasih Tuhan, maka terutama tim pemuji di atas ini, saya pembicara seorang pengkhotbah, tapi sebenarnya saya seorang worshiper, seorang penyembah. Ya, dan saya seorang pendoa. Iya, saya pendoa. Saya penyembah. Tapi bukan luarnya. Ya. Ini bicara kapasitas. Ketika saya mengalami kasih Tuhan yang berlimpah seperti itu, maka pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut saya, itu adalah ekspresi rasa syukur di dalam batin saya yang dalam. Ini bukan agama. Ya, orang bisa bilang, doain 1 jam ya. Udah nggak bisa digituin lagi saya. Yuk nggak suruh pun saya bisa 2-3 jam. Ya, jadi ekspresi rasa syukur kita. Karena kita mengalami kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Amin. Ya, makanya kerajaan Allah ini berbicara. Kerajaan Allah berbicara setiap perkara yang kecil. Betul? Bagaimana Bapak Ibu bisa mengenal kasih Tuhan? Dari hal yang kecil. Dari ujian yang kecil. Dari tantangan yang kecil. Bukan tantangan yang besar. Dari cobaan yang kecil. Ini contoh ya. Contoh saya kasih gambaran. Kalau Bapak Ibu sekarang lagi butuh uang 150.000. Kecil nggak? Kecil. Betul nggak? Kecil kan? Saking kecilnya 150.000. Maaf ya. Siapapun di ruangan ini yang butuh uang 150.000. Tidak usah berdoa. Kalau pakai ini. Ya. Ngomong sama saya sebagai pembicara juga, Pak, saya mau pulang. Nggak ada uang buat naik angkot. Butuh berapa? 100.000. Nih. Kita nggak berpikir bahwa Tuhan sedang melatih kita dari 100.000. Bahwa dia bisa bikin mukjizat dengan 100.000. Amin? Amin? Kenapa? Karena kita nggak mulai berelasi dengan iman percaya karya Kristus itu. Dengan 100.000 itu kita bisa langsung mujizat. Nggak usah ngomong. Nggak usah minta pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena waktu saudara ditolong dengan 100.000, gampang, di sini banyak yang nolong. Begitu minggu depan datang lagi. Anak saya perlu bayar SPP. Sudah 2 bulan nggak bayar. Butuh berapa ibu? 1 juta. Yang lain mikir dong, 1 juta. Betul nggak? Nggak majuin ke gereja. Gereja ya lihat diproses dulu. Betul nggak? Betul. Saya mau beritahu. Karena kemarin 100.000 gagal. Yang 1 juta lebih lagi gagal. 1 juta. Tapi pengalaman ibu bisa ngalami pertolongan 100.000. Ibu akan bilang begini. Kemarin 100.000 Tuhan tolong. Artinya 1 juta juga Tuhan tolong. Amin. Amin. Begitu 1 juta Tuhan tolong. Bulan depan. Anakku mau kuliah. Butuh 30 juta. Majuinlah ke GSPDI. Philadelphia ini. Pak Petrus. Ya, bagian keuangan pusing 7 keliling saudara. Ada jemaat ngajuin pinjaman 30 juta. Tapi di sini nggak ada. Ini contoh aja saudara. Saya mau beritahu. Kemarin ditolong 500.000. Ditolong 1 juta. Saya beritahu. Sekarang juga Tuhan akan tolong yang 30 juta. Beri tepuk tangan. Apakah berhenti? Enggak berhenti. Butuh rumah. Enggak tanggung-tanggung. Ditaruh di hatinya 30 juta. 300 juta. Aku butuh rumah. Saya udah ajarin pekerja saya. Beli rumah enggak pakai duit. Terjadi. Ya, yang punya duit cuma 300.000. Saya ajarin. Dapat itu rumah.
Ya, nggak main-main saudara. Ya, jadi artinya begini, kita memasuki musim yang baru di 2026. Saya tadi bilang saya mau kasih kesaksian. Nah, kesaksiannya begini. 3 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih 3 tahun setengah lah. Seingat saya mungkin 3 tahun 4 bulan. Saya masih ingat di bulan Februari 3-4 tahun yang lalu. Saya menuntun pasangan suami istri, orang Buddha, ya orang Buddha, untuk terima Tuhan Yesus. Jadi saya layani calon suami istri ini. Setelah itu kita baptis. Setelah dibaptis, mereka nikah. Dengar ya baik-baik ceritanya. Saya coba kunjungan ke rumahnya. Suaminya nganggur, ya. Cuman karena memang udah waktunya menikah dan saya nganggur Pak Teddy. Ya, tapi istri saya mau terima saya apa adanya, ya udahlah, ya kan. Dan saya ke tempat istrinya, ternyata istrinya tinggal nyewa di sebuah apartemen juga yang murah, bukan apartemen mewah, apartemen jelek, ya kan, di pojok sana gitu ya, murah. Dan di bawah apartemen tuh banyak yang buka dagang ya, buka tenda atau apa. Dan dia juga bikin jualan juga ayam goreng. Jadi suaminya nganggur, istrinya jual ayam goreng. Jadi waktu saya lihat, saya bilang berapa nih untungnya, saya bukan nanya berapa untungnya dalam hati saya tanya berapa ekor bisa jual, ya hanya beberapa ekor. Dalam hati saya hitung. Jadi kalau jualan habis 1 hari juga belum tentu ada untung 200.000. Dan ini tinggal di Jakarta, ya, nggak mudah gitu. Dan dia punya tempat etalasenya itu, maaf saudara, itu kayak jual kue pancong, ya segini lah. Ya kayak kue pukis begitu. Apa yang diharapkan saudara? Tapi ibu ini sama suaminya baru kenal Tuhan Yesus. Dan dia telepon saya begini, Pak, ajari saya berdoa ya. Jadi saudara bayangin ya, bener-bener ini tulen banget. Ya, mau doa apa? Itu aku lihat kalau orang Kristen kalau makan di restoran suka berdoa, ajari aku dong doa. Doa apa? Doa makan. Bayangin saudara kayak anak sekolah minggu. Ajari saya doa makan. Tapi hatinya sama Tuhan itu seperti yang khotbah saya tadi. Tahu apa yang terjadi? Saya ngobrol sama suaminya, apa harapan Bapak setelah nikah ini? Ya, saya itu pernah kerja di travel, jadi supir, bawain tamu. Oh gitu, di mana? Di Bali. Jadi kepikiran saya mau ke Bali lagi daripada nganggur begini Pak, di Jakarta kan udah punya istri, kesian, ya kan? Akhirnya apa? Dia berjuang, istrinya ditinggal. Ya, planningnya, iya nanti bulan depan 2 bulan lagi deh Pak, saya mau ke Bali dan saya mau kerja di sana. Istri, ya itu sementara habis gimana, nggak punya uang. Oke, apa yang Bapak harapkan? Ya sebenarnya harapan saya adalah mestinya saya ke Bali itu saya punya mobil, jadi saya bukan sekedar supir. Jadi saya punya mobilnya. Jadi itu lebih, income saya lebih besar. Oh butuh mobil, ayo. Lebih gampang mereka tuh yang udah nggak terima banyak macam-macam pengajaran. Ya. Harus ini, harus itu, harus ini. Nih saya ajarin ya, bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Bulan depan, tiba-tiba, ini sama. Semua pun tiba-tiba. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang ajaib, betul nggak? Amin. Yang bisa melakukan mujizat di luar pemikiran kita. Apa yang terjadi saudara? Pak Teddy, saya dapat rezeki. Oh gitu ya, luar biasa. Cukup sini Pak, buat tanda jadi beli mobil listrik. Wuling masih murah waktu itu, murah banget. Ya, bisa, cukup. Gimana Pak? Kamu percaya bahwa ini berkat dari Tuhan? Percaya. Ya udah. Lalu apa yang kamu bikin? Aku mau DP-in Pak. Loh, kerjaannya belum ada. Ya, kamu percaya bahwa Tuhan memelihara? Aku percaya Pak. Udah, percaya aja. Ya, belas kasihan Tuhan ini. Udah, dia beli wuling itu. Pakai tanda jadi. Waktu itu nggak tahu bagaimana caranya begitu mudah. Ya, karena mobil zaman Jokowi itu waktu itu
Ya begitu mudah, gampang, murah lagi. Udah. Bermodal mobil. Dia berangkat bawa mobil itu sendiri ke Bali, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Nih dengar baik. Dari mulai dipercaya sama travel bawa tamu ya. Dari luar negeri, 6 orang, 8 orang. Ketika dia percaya perkenanan Tuhan. Minggu depan naik 10 orang. Bulan depan naik 12 orang. Nah, gak muat kan mobilnya, betul gak? Mau gak mau dia cari temennya yang punya supir, yang supir juga. Bantuin aku ya. Kayak itu. Herannya, bos travel itu maunya dia. Udah ada 2 ini. Dia gak minta ke sana. Oh, kamu bagus ngelayani. Lihat, orang-orang yang mengalami perkenanan Tuhan, itu rasa syukurnya, hidupnya sukacita, bergairah. Jadi bosnya itu lihat, saya mau kamu. Cari supir lagi. Ya, kamu yang aturin. Dari 2 supir, jadi 3 supir. 3 supir, 4 supir. Begitu saya telepon lagi, Pak, Tuhan luar biasa. Kenapa? Saya memang jadi supir, tapi sekarang saya sudah ngurusin 20 supir. Wah, keren banget saya bilang. Iya seperti itu, keren Pak, bener Pak, ini Tuhan hebat. Saya mau beritahu, mereka berdua suami istri disuruh doa aja nggak bisa. Ya, kalau pertemuan ini doa ya, belum tentu bisa. Ya, jadi kalau dia datang kemari, ya istrinya akhirnya dibawa ke sana. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang pertama mujizat terjadi bukan berkat. Ya, pemulihan terjadi. Dia sama orang tuanya yang berselisih rukun kembali. Ya, yang berperang terus di dalam keluarga sama orang tuanya sendiri rukun kembali. Ada damai sejahtera dan sebagainya. Berkat makin berlimpah. Saudara, bukan hanya 20 akhirnya. Pak, sekarang saya ngurusin mobil itu udah nggak terhitung banyaknya Pak. Sekali tamu dikirim dari luar negeri, bukan lagi 6 satu mobil, 1 pesawat. Travelnya itu bilang, nih aku kasih kamu 1 pesawat ya. Kamu atur tuh, bayangin berapa orang 1 pesawat, atur. Jadi apa yang terjadi? Sekarang aku punya kantor Pak. Dalam waktu tidak 2 tahun saudara. Bagaimana mujizat terjadi? Wisatawan itu banyak dari luar negeri. Wisatawan itu turis itu dilayani dengan baik. Kenapa? Karena bukan pencitraan. Anak tua tuh seperti itu. Bukan hanya di gereja, di luar pun melayani. Apa yang terjadi? Aku datang berapa kali nih, kamu melayani itu luar biasa. Nih, bos dari luar negeri. Luar biasa. Ya, kamu tuh luar biasa. Kamu kepikir nggak bahwa wisatawan itu jangan di darat? Ya, kan ini ada laut, ya. Banyak ya kan laut, ya, di Bali. Kamu nggak kepikir main di laut? Wah, bukan bidang saya, Pak. Nih, dengar baik-baik ya. Bukan bidang saya. Saya cuma nanya begini, kamu berminat nggak untuk merebut rezeki yang lebih banyak? Ya tapi saya nggak bisa Pak. Saya nggak nanya nggak bisa. Kamu mau nggak? Kalau mau, kita main di laut. Jangan di darat aja. Sebab dia sudah ngurusin mobil itu sudah 1 kapal. Ya, 1 kapal, 1 pesawat. Sekarang kita main di laut. Gimana caranya? Kalau kamu mau, saya beliin kamu speedboat. Lalu, ya kamu operasional kan di Bali. Keuntungannya, ya itu kapal langsung jadi 40% milik kamu, 60% milik saya. Setiap bulan kamu store. Oh gitu, diajarin. Dia telepon saya, Pak, sekarang saya punya kapal. 1 bulan kemudian tuh dia telepon saya. Sekarang saya punya kapal speedboat 2. Wah, saya sampai kaget. 2 tahun yang lalu jual ayam goreng ya. Saya bilang, sekarang punya kapal ya. Speedboat itu, penumpangnya berapa? 20. 2 Pak. Dan saya dapat keuntungan tiap bulan 40%. Ini udah seperti kapal saya. Bosnya di luar negeri 60%, orang asing. Oh gitu. Saya kasih tahu perkenanan Tuhan berlimpah-limpah. Dalam waktu 3,5 tahun.
eh, multimedia. Dek, di multimedia. Ada videonya ya. Saya kasih lihat. Dia bulan lalu telepon saya lagi, Pak. Tuhan itu terlalu ajaib. Sekarang saya punya kapal bukan 2, Pak. Saya punya kapal 4, Pak. Dan sekarang dibeliin lagi. Dibeliin lagi. Dan saya tinggal narik keuntungannya. Berapa? Ini kapalnya kapal feri. Coba lihat aja. Coba kita tayangin. Ini saudara. Dia bilang, Pak Teddy, ini kapal kita beroperasi. Ya, waktu tanda tangannya di luar negeri itu dia lagi ikut rumah doa. Ya, ini kapalnya saudara. 2-3 tahun yang lalu jual ayam goreng saudara. Ya, ini kapal itu. Bisa muat 100 orang. Ya, kalau di Bakauheni ke Sumatera ini pakai kapal ini saudara. Yang dibilang jet foil ini saudara. Ini kapal itu. Ya. Saudara lihat ada tulisan 26 ya, mungkin tahun 26 ya. Tuh. Ya, GT 26, tahun 26. Lihat namanya Pak, Blessing. Ya. Beri tepuk tangan saudara. Pak Teddy ini kapal yang ketiga Pak. Yang satu lagi dibuat. Ya, lagi dibuat. Ya. Nah, ini kapalnya saudara. Kapal penumpang saudara. Jadi 3 tahun yang lalu jual ayam goreng saudara. Ya. Ngeri nggak saudara? Ngelihat kasih sayang Tuhan itu. Ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara mau yang gimana? Sepupunya melihat ini jauh di ujung Medan sana. Putus asa. Dia datang ke Jakarta. Dia lelah, nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia cuma bilang gini, kamu ke Jakarta, ke gereja, cari Pak Teddy. Bukan saya Tuhan, tapi saya akan bimbing bagaimana kamu kenal Tuhan. 1 bulan, Pak Teddy saya jadi orang Kristen berpuluh tahun. Saya nggak pernah kenal Tuhan ya, walaupun saya nggak tahu ke gereja. Sekarang saya baru kenal Tuhan. Dia pulang ke sana, bulan depan dia udah bisa kasih gereja perpuluhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu kasih Tuhan. Dan kemarin saya melakukan pelayanan kasih, membagi sembako kepada jemaat-jemaat, bukan jemaat, di luar jemaat. Ya, mau tahu itu agama apa. Yang penting memang mereka susah. Kita bagi sembako. Ada satu bapak-bapak, 10 keluarga kita datang. Ada satu bapak, tergeletak saudara. Saya cuma sampaikan tentang kasih Tuhan. Saya nggak sebut Yesusnya, supaya nggak dianggap mengkristenisasi. Dalam waktu 3 menit saudara, nggak ada yang tahan. Si bapak itu bilang, ya saya mau percaya Tuhan Yesus. Nangis terima Tuhan Yesus. Apa lagi? Yuk kita bangkit berdiri.